Ya, kawan pajak, selamat bergabung kembali di podcast Kapuas, kupas habis pajak untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini kita ada kedatangan tamu dari seksi P3 dengan Pak Yutan sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan. Ya, Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Yutan? Alhamdulillah, sehat Mas Yaki. Sehat Pak, Dan alhamdulillah. selalu semangat Mas. Siap Pak. Kemudian Pak Yutan didampingi juga dengan Mas Sujud Mutiara Fadilah. Mas Sujud ini adalah penilai PBB di KPP Pratama Kuburaya. Gimana kabarnya Mas Sujud? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kawan pajak, pada kesempatan sore hari ini kita ngomong tentang PBB, kawan pajak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa jenis pajak yang diadministrasikan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Nah, oleh pemerintah pusat itu ada PPH, ada PPN. Nah, PBB ini yang mungkin itu jarang familiar dibicarakan. Nah, untuk itu sore hari ini kita sedikit mengupas tentang apa itu pajak PBB. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, kawan pajak, PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan. Yang kita bicarakan di kesempatan hari ini adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, bagaimana sih pajak bumi dan bangunan itu akan kita tanyakan kepada Pak Yutan ya, kepada Mas Sujud. Sebenarnya PBB itu apa sih, Mas Sujud, Pak Yutan? Oke Mas Yaki. Jadi PBB itu pajak bumi dan bangunan ya singkatannya Mas. Nah, betul. ini mungkin merupakan salah satu pajak yang terkenal Mas Malhan di gitu? kalangan masyarakat. Oh, Coba nanya di RT pasti tahu PBB itu apa kan? karena di masyarakat tuh ada PBB langsung bayar rumah gitu ya Pak? Bayar ya, karena banyak petugas yang ke rumah untuk bayar. Nah, ini PBB yang seperti itu Mas. Jadi kalau secara arti itu PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Bumi dan atau bangunan. Ini dikenakan karena keterkaitannya dengan kepemilikan misalnya Mas, kemudian penguasaan atau pemanfaatan atas objek bumi dan atau bangunan tersebut. Jadi misalnya Mas Yaki punya rumah nih, sertifikat, berarti Mas Yaki memiliki rumah atau tanah tersebut. Ada PBB-nya. Ada PBB-nya atas Kemudian rumah atau tanah penguasaan tadi, Mas, penguasaan. Jadi tidak harus yang memiliki itu yang membayar PBB. Misalnya punya kontrakan nih, kontrakan dikontrak 10 tahun, ya lu dong yang bayar PBB-nya. Nah bisa, karena rumah itu secara sementara dikuasai oleh penyewa. Gini Pak, kayak tadi, sorry Pak, kan kalau saya punya rumah, saya kontrakan, belum tentu saya yang bayar PBB-nya gitu ya? Bisa pemiliknya, bisa yang menguasai, tergantung kesepakatan. Dan makanya PBB itu bukan bukti kepemilikan Mas. PBB bukan bukti kepemilikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pemanfaatan. Jadi misalnya suatu lahan kemudian ditanami sawit gitu ya Mas, jadi perkebunan. Nah, itu dikenakan atas tanahnya dan atas pemanfaatannya sebagai perkebunan. Atau misalnya itu apa Pak? Memanfaatkan lahan tersebut menjadi apa? Bisa jadi karena dijadikan kebun, bisa dijadikan misalnya tambang gitu kan Mas. Nah, atas hasil tambangnya itu namanya itu juga dikenain PBB Mas. Karena tambang. Atas pemanfaatan objek bumi dan atau bangunan yang ada di situ. Jadi itu Mas. Kemudian lebih lanjut PBB itu dulu gitu ya Mas. Karena lama Mas. Mungkin Mas Yaki belum lahir juga kan. Jadi ketika undang-undang PBB pertama kali diundangkan tahun 85. 85 ya Pak. Nah, Mas Yaki mungkin udah jadi apa ini 85? Sudah Pak, sudah lahir. Sudah lahir. Makanya kan bilang tapi masih kecil. Gitu. Nah, itu PBB itu diadministrasikan oleh DJP semua. Jadi di PBB itu kan ada 5 sektor awalnya Mas. Baik. Jadi sektor apa aja itu Pak? Pedesaan, perkotaan, perkotaan, kemudian itu namanya sektor P2 Mas. Kemudian ada lagi sektor P3. Dan bukan partai politik ya Mas. Memang 3 huruf ini di mana-mana banyak samaannya Mas gitu ya. Jadi sektor P3 itu ada perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian ada semangat dari otonomi daerah Mas. Kemudian muncullah Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah tahun 2009. Di situ diatur bahwa
PBB sektor P2, perdesaan dan perkotaan itu tadi ini dikelola oleh Pemda. Oh. Nah, makanya ini kalau di daerah pada zaman itu Mas, Ya. sampai sekarang masih sih, itu kalau bayar PBB biasanya dikumpulin di rumahnya Pak RT atau dikumpulkan di balai desa. Makanya ini sebenarnya pajak yang terkenal gitu di kalangan masyarakat. Di kalangan Masyarakat umum ya Mas, dibandingkan PPH dan PPN. Kalau PPH sama PPN itu kan lebih ke arah pengusaha gitu. betul, Nah, Pak. kemudian itu ke Pemda Mas, ke Pemda tingkat 2 gitu. Kemudian sektor P3 yang masih sisanya tadi, jadi ada apa namanya tadi? Perhutanan, perkebunan dan pertambangan ini masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Oleh Pajak. DJP. Oke. Nah, dalam perkembangan lagi sektor P3 ini dikembangkan lagi gitu kan menjadi PBB P5L. P5L apa itu, Pak? Jadi PBB perkebunan tetap, kemudian perhutanan ini bisa hutan alam atau hutan tanaman gitu kan, hutan tanaman, hutan budidaya gitu ya Mas. Kemudian PBB yang ketiga pertambangan ini pecah lagi menjadi 3, lebih Pertambangan spesifik lagi. Tadi kan cuma satu ya. Cuma satu pertambangan doang gitu ya. Sekarang PBB pertambangan ini pecah menjadi apa Mas? Pertambangan minerba, pertambangan panas bumi, dan pertambangan minyak dan gas. Kemudian kan P5L. P5L. L-nya ini lainnya. Oke. Berarti dari dulu yang PBB 5 tadi itu diadministrasikan di DJP semua ya, sejak 2010 ada yang dilimpahkan ke Pemda. Berarti yang dikelola oleh DJP atau yang diadministrasikan oleh DJP itu tadi ya Pak ya? Yang 3. Yang 3 tadi itu ya. Kemudian pecah menjadi 5. Dipecah menjadi 5. Nah, kalau kita kayak sandingkan dengan PPH PPN gitu ya Pak ya. Di PPH itu kan ada harus lapor setiap bulan. Begitu juga dengan PPN nih. PPN itu kan juga harus lapor nih setiap bulan. Nah, perlakuannya PBB ini gimana Pak? Apakah yang kayak tadi dia itu ditetapkan atau wajib pajak ini sistemnya self assessment atau official assessment kalau PBB ini Pak? Jadi PBB itu semi ya Mas. Oke. Semi. Kalau PPH PPN itu kan murni self assessment ya Mas. Kemudian dalam prosesnya untuk menjaga kepatuhan pajak baru diadakan pemeriksaan. Betul. Nah, kalau PBB ini sedikit berbeda, Mas. Oh, gimana Jadi itu, Pak? pelaporannya itu secara self assessment. Wajib pajak harus isi SPOP. Nah, nanti Mas, ini masalah. Ini pas ini Mas. Iya. Karena saat ini memang saatnya musim lapor SPOP kan, Mas. Ini masih dalam musim lapor SPOP gitu ya. SPOP apa nanti diterangin Mas. Ya, gitu kan. Nah, lapornya itu wajib pajak kan ngisi sendiri tuh SPOP-nya Mas. Betul. Nah, kayak ngisi SPT ya Pak, ngisi sendiri. Nah, untuk penetapannya bayar berapa itu nanti ditetapkan oleh kantor pajak secara official assessment. Ini pas ini Mas. Jadi teman-teman yang PBB-nya belum lapor, saatnya lapor nih Mas. Nah, gitu, setahun sekali ya. Oke, berarti ya tetap ada wajib pajak mengisi dulu ya Pak ya. Sama kayak PPH atau PPN kan wajib pajak mengisi SPT-nya. Kalau di sana SPT kita namanya SPOP. Namanya SPOP. Apa itu Mas singkatan Mas? Apa maksudnya SPOP? Adalah kepanjangannya adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Oke, Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Isinya apa sih? Isinya adalah mendetail mengenai keadaan kondisi objek pajak yang bersangkutan gitu Mas Eki. Isiannya beda kayak WP lapor SPT gitu, isiannya beda. Lebih berbeda dari SPT ya. Soalnya SPOP kan isinya adalah pokoknya data bumi dan juga data bangunannya. Data bumi, data bangunan. Data bangunan, betul. Jadi masalah luasan gitu ya Mas. Atau kayak Bapak bilang tadi di atasnya berdiri bangunan atau pemanfaatan spek bangunannya apa gitu. Kalau kebun juga isi kebunnya apa? Isi kebunnya apa gitu. Jadi sekarang ini kan baru lapor masalah PBB perkebunan ya Mas. Betul, Pak. Itu apa aja Mas? Untuk di perkebunan ya Pak ya. Di areal perkebunan produktif. ada areal produktifnya. Areal produktif itu yang di atasnya berdiri pohon atau pohon kebun apapun yang sudah siap panen, yang sudah dalam keadaan produksi gitu. Oh, itu disebutnya Areal produktif. Betul. Jadi kalau sawit sekitar umur mulai 5 tahun ya? Atau 4 tahun? Pak. 4 tahun sampai dengan dia ditebang. Nah, gitulah. Itu kalau dia belum produktif, dikenain PBB juga nggak? Dikenakan juga Pak Zaki. Dikenakan. Ya.
Oh, tapi hitungannya sama apa beda nih? Hitungannya tentu berbeda. Berbeda. Soalnya kan yang produktif kan sudah menghasilkan gitu Betul. kan. Yang mungkin baru kayak tadi Pak Yutan sampaikan sawit mungkin baru tanam kan belum menghasilkan gitu iya. kan. Berarti hitungannya berbeda ya. Berbeda. Oke. Nah, ini lagi Pak, kalau kayak WP lapor SPT nih. SPT tahunan nih, SPT tahunan kan ada jangka waktunya nih untuk wajib pajak orang pribadi itu Sampai maksimal 31 Maret, 31 Maret ya kan. Wajib pajak badan sampai April. Nah, di PBB ini tadi kan wajib pajak juga melaporkan SPOP. Betul. Itu ada batas waktunya juga nggak? Kapan dia harus lapor SPOP-nya? Kalau SPOP sendiri itu sekarang terbagi menjadi 2 periode, Pak Zaki. 2 periode. 2 periode. Oke, gimana nih? Periode awal itu di 1 Februari. Oke. 1 Februari tahun pajak itu untuk sektor perkebunan, sektor pertambangan migas dan sektor pertambangan pabum. Panas bumi. Betul. Oke. Panas bumi. Mulainya 1 Februari. Mulai 1 Februari Oke. sampai sampai dengan 30 hari selanjutnya. 30 hari selanjutnya. sampai dengan tanggal 2 Maret, Mas. Sampai dengan tanggal 2 Maret ya batas waktu batas pelaporan waktu pelaporan SPOP yang tadi itu ya. Sektor Periode itu. pertama. Sektor itu. Perkebunan. Oke. Kemudian ada yang lain Kemudian lagi ada periode kedua itu mulainya tanggal 31 Maret. akhir bulan. Iya. Mulainya tanggal 31 31 Maret Maret. untuk sektor perhutanan, Oke. sektor pertambangan minerba dan sektor lainnya. Itu juga sama 30 hari juga. Betul. 30 hari. Jangka waktu pelaporannya 30 jatuh hari. temponya kapan itu? Kalau 31 Maret berarti 30 April. 30 April ya. Iya. 30 April itu jatuh tempo pelaporan SPOP untuk yang periode kedua ya. Betul. Atas sektor-sektor yang tadi ya gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk sektor perhutanan, pertambangan minerba dan sektor lainnya ini apa aja yang wajib pajak perlu laporkan di dalam SPOP-nya nih untuk yang kayak memang ada ya yang istilahnya hutan itu pun dikenakan PBB gitu. Nah, itu tadi Mas, masalah lagi penguasaan atau pengambilan manfaat kan gitu kan Mas. Nah, iya, hutan iya, kan iya. diambil manfaatnya. Betul. Nah, bagi yang menguasai atau mengambil manfaat kena PBB. Oh, soalnya kan biasanya kan kalau kebun oke lah ya, kebun sawit gitu Iya, ya. iya. Menghasilkan hutan ini juga dikenakan berarti Iya. ada pemilik manfaatnya hutan ini gitu ya. Betul. Oh, Sama seperti tadi yang Bapak Yutan sempat bilang kan ada yang namanya hutan alam sama hutan tanaman. oh, Hutan alam oke. itu misal ada sebuah hutan aja gitu, terus ada sebuah perusahaan yang meminta kepada pemerintah untuk mengelola hutan tersebut, dia bisa aja langsung nebang, terus hasil kayunya itu bisa dijual. Disitulah terjadi yang namanya pemanfaatan lahan gitu, Pak Zaki. Oke. Apa aja nih yang dilaporkannya nih tadi kan dia melaporkan SPOP-nya ya. Elemen-elemen apa aja sih yang di dalam SPOP tuh yang dilaporkan gitu? Baik. Untuk SPOP sendiri kan ada 2 hal yang dilaporkan ya. Pertama kan di SPOP-nya sendiri dan lampiran SPOP-nya. Oh, ada SPOP dan lampiran Ada SPOP. SPOP dan Oke. lampiran SPOP. Mirip SPT tahunan ini berarti. Mirip Mas. SPT tahunan, SPT mirip, tahunan ada induk, ada lampiran gitu ya, Lampiran, Pak. Oke. betul. Nah, ini ada SPOP induk sama lampiran SPOP-nya. Di SPOP induk itu isinya adalah detail bumi, termasuk luasan dan juga detail bangunan, juga luasannya juga. Bumi itu untuk sektor perhutanan ya, Pak Zaki. Itu ada ada areal produktif, belum produktif, tidak produktifnya. Nah, itu harus diisi oleh wajib pajak. Gitu. Kemudian yang dilampirkan untuk sektor perhutanan itu mencangkup dokumen izin. Tentu saja dia harus melampirkan izinnya. Kemudian dia harus melampirkan RKU dan RKT. Apa tuh? Ini PBB ini banyak singkatannya. Pokoknya singkatannya 3 huruf Mas. RKU, RKT, PBB. RKU adalah rencana kerja usaha Oke. yang dibuat oleh si perusahaan pengelola hutan tersebut. Gitu. Oke. Kemudian RKT adalah rencana kerja tahunan. Gitu. Kemudian selain beberapa dokumen tadi juga si perusahaan hutan ini juga harus melampirkan peta kerjanya. Oh, dia harus dalam artian misalnya kayak tadi kebun atau hutan itu harus dilampirkan petanya, Betul. luasannya, batas-batasnya gitu Betul. ya. Yang Dikuasai yang dimanfaatkan mana. sampai mana. Oke, berarti
termasuk juga kayak tadi ya Pak, ada areal produktifnya seberapa luas, Betul, areal betul. belum produktif. Jadi dalam satu areal kebun itu kan macam-macam, ada yang produktif, ada yang tidak produktif, ada yang belum produktif. Nah, ini luasannya masing-masing berapa sih kan gitu, gitu. kan, Pak? Jadi intinya semakin banyak memberikan manfaat, tentunya kan tarifnya semakin tinggi kan. Betul. Nah, kan gitu kan, Pak. Baik-baik. Heeh. Nah, isiannya kan banyak tadi ya, Ya. Pak ya. Nah, itu cara wajib pajak melaporkannya itu gimana? Apakah datang ke kantor atau mengisi formulir kemudian dikirimkan atau bisa online nih menyampaikan SPOP Lanjut, ini? Mas, coba Mas. Oke. Untuk SPOP sendiri ya Pak Zaki, sekarang itu sudah bisa melalui penyampaian elektronik. Elektronik. Iya, Oke. betul. Tentunya kalau penyampaian elektronik harusnya wajib pajak dapat mengakses internet ya. Oke, aksesnya harus punya internet Aksesnya dulu harus nih ya. punya internet dulu nih buat lapor SPOP nih. Jadi pertama kali itu wajib pajak yang punya SPOP ya. Itu kan punya NOP dulu. Punya NOP dulu. NOP Nomor apa lagi nih NOP ini, Pak? pajak. Oh, Nomor singkatan objek lagi pajak. nih. Nah, 3 huruf lagi kan Mas? 3 huruf Nah, lagi. nomor objek pajak. Jadi satu area misalnya nih kebunnya Mas Zaki nih. ya. Zaki Sawit and Forbes gitu lah, misalnya gitu kan. Volumenya aja. Amin. Ya cuman misalnya 10.000 hektar misalnya gitu aja kan Mas. Amin. Nah itu kan di situ ditandain dulu, wah ini lokasinya Mas Zaki nih, NOP-nya nomor sekian. Oke. Nah, dari situ kemudian dari kantor pusat dikirim ya Mas, dari video Mas. Mengirimkan formulir SPOP-nya. Formulir Jadi SPOP-nya. kita di email. Oh. Gitu. Wajib pajak terima formulir SPOP-nya via email. Via email. Via email. Nah, Oke. baru dari situ kemudian diisi Mm-mm. SPOP-nya sesuai dengan isian yang tadi disampaikan Mas Sujud. Ada yang berapa luasannya, Betul. kemudian isinya apa saja sih kan gitu kan. Ada yang produktif, tidak produktif, kurang produktif, bangunannya berapa, area penunjang lainnya seberapa gitu kan, ada semua. Kemudian baru dilaporkan ya Mas. Betul. Laporkannya ini juga online ya. Melalui online juga. Online. Oh, Semua serba online sekarang. serba online. Walaupun tadi dikirim formulirnya lewat email, kemudian setelah diisi dikembalikan ke DJP pun lewat online ya. Iya. Betul. Oke. Nah, setelah dikembalikan kayak tadi Pak Yutan sampaikan kan, semi ya PBB ini ada self assessment sama official Officialnya assessment. juga, Nah, betul. di bagian official assessmentnya ini gimana Pak? Dari yang Setelah disampaikan SPOP BB masuk tadi, nih gimana ya? Nah, itu setelah SPOP masuk gimana nih? Setelah SPOP masuk nih diapain nih gitu kan? Nah, Oke. Gitu. Jadi pertama kali SPOP untuk masuk ke DJP ya setelah dikirimkan oleh wajib pajak, dari DJP itu melakukan penelitian material dan juga penelitian formalnya. Apalagi nih? Oke. Kalau penelitian formal itu terkait dengan isian dan kelengkapan dokumen dari SPOP-nya. Formal itu Formal. kelengkapan. Kelengkapan dokumen, betul. ada kelengkapan IUP-nya dokumen. enggak misalnya Ya. gitu, ada AGB-nya enggak. Iya, iya, iya. Berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Kemudian setelah lengkap, setelah semuanya sudah sesuai, lanjut ke penelitian material oleh AR. Oleh AR. Iya. Oke. Berarti tadi Mas Suju sebagai penilai PBB itu meneliti kelengkapan formal. Nah, kalau SPOP sekarang, kalau penyampaian secara elektronik, penelitian formalnya itu udah by system Pak Zaki. Udah by system. Iya. Oke. Jadi kalau sepanjang wajib pajak itu mengisi kolom dengan sesuai, kemudian melampirkan lampiran SPOP-nya dengan sesuai, itu udah otomatis penelitian formalnya lolos. Lolos, Ya. dianggap lengkap Dianggap ya. lengkap, lengkap. dianggap sesuai. Kemudian Tinggal meneliti penelitian isiannya nih ya. Secara Betul, material nih, secara secara materialnya. Secara material. Nah, itu apa tuh yang diteliti tuh? diteliti antara lain keluasan yang jelas. Keluasan dokumen. Kita melihat IUP-nya seberapa luas sih. Kemudian di SPOP-nya itu IUP apa ditulisnya sih IUP? IUP adalah Izin izin usaha usaha. perkebunan. P-nya Izin bisa usaha macam-macam nih. perkebunan, Bisa bisa perkebunan, perhutanan, pertambangan. Oh. Nah, tadi kan ada penelitian formal ya. Betul. Kemudian ada penelitian material. Nah, materialnya apa aja nih? Materialnya adalah untuk meneliti kebenaran dari pengisian SPOP-nya Pak Zaki. Oh gitu. Iya. Apa aja nih? Maksudnya yang Jadi, benar nih gimana yang nih? benar itu seperti apa? Yang benar itu kita meneliti data isian di SPOP, misalkan di situ ada data luas bumi. Data luas bumi misalkan 10.000 hektar. Oke. Nah, kemudian kita cocokkan dengan sandingkan dengan data dokumen lampiran IUP-nya, lampiran SPOP-nya. Lampiran SPOP. Jadi yang isian tadi dicek sesuai nggak dengan lampiran SPOP-nya Betul. gitu. Oh, oke. Di lampiran SPOP kan ada data izin. Nah, data izin itu memuat luas juga. Nah, kita
cocokkan tuh di situ apakah isian luas di SPOP sama dengan dokumen izinnya gitu. itu Salah satunya seperti itu. penelitian materialnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya kebun itu luasnya katakanlah ratusan hektar nih, Oke. itu dia knobnya satu atau banyak, Pak? Atau knob itu mengikat luasan tertentu nggak sih, Pak? Oh enggak, jadi knob itu seperti alamat mas. Seperti alamat. Jadi Oke. misalnya ini Jalan Sumatera Indah nomor 29, Ya, itu kan bisa luasnya 10 kali 10 meter. oke. Satu nomor ya mas, Satu satu nomor. rumah gitu ya. Satu rumah. Kemudian yang nomor 30 sebelahnya kan bisa jadi luasannya 50 kali 50. Nah, knob seperti itu juga mas. Oh. Jadi knob itu tidak mengikat pada luasan, tetapi pada satu spot tempat. Satu spot pada satu bidang. Satu Bisa bidang. satu betul. bidang gitu Oke. kan. Nah, cuman dalam satu area luasan, misalnya satu kebun gitu kan mas. Kalau misalnya sejarahnya itu bertahap perolehnya bisa knobnya bisa banyak walaupun jejer-jejer gitu kan mas. Tapi bisa juga satu luasan satu juga bisa. Oke, oke. Gitu. Nah, tadi kan WP sudah ngisi SPOP, kemudian dikembalikan ya atau dilaporkan ke KPP. Betul. Nah, bicara tentang online nih, ya kan, SPT aja yang online pun kadang masih banyak yang datang ke kantor untuk menyampaikannya. Mungkin karena terkendala, wah Pak, saya sinyalnya susah. Ya. Nah, untuk penyampaian SPOP PBB gimana nih? Atau masih boleh fisik atau ada tips-tips tertentu biar wajib pajak bisa mengembalikan SPOP-nya dengan lancar nih? Oke, kalau aturan dari DJP sendiri, SPOP itu wajib dikembalikan dalam bentuk elektronik Dalam bentuk elektronik. kecuali ada keadaan kahar. Kahar, Nah, itu baru oke. boleh fisik. Oh, Nah, jadi akses utamanya itu di elektronik. oke. Oke. Nah, kalau elektronik, ngomongin elektronik kan otomatis dia harus punya internet supaya bisa lapor ya Pak Iya, Zaki kayak ya. tadi di depan kan bilangnya harus ada internet kan Harus ada gitu kan. internet. Nah, Supaya bisa lapor SPOP-nya kan. mm, Kemudian kalau sudah bisa akses laman untuk pelaporan SPOP-nya nih, kemudian yang harus dilakukan kan pengisian SPOP-nya. Pengisian SPOP-nya harus dilakukan dengan benar dan sesuai. Kita harus sesuaikan juga dengan ke kondisi objek pajaknya, kemudian kondisi subjek pajaknya, termasuk di situ luasan, termasuk di situ identitas, itu harus semuanya harus dipastikan. Semua kolom di SPOP juga harus diisi. Oke. Kemudian harus dilampirkan dengan lampiran yang sesuai dengan sektor objek pajak tersebut gitu. Siap. Nah, kalau balik lagi kita bandingkan dengan PPH nih Pak ya, oke. SPT tahunan ya kan, karena ini sama-sama kewajiban yang harus Iya. dilaksanakan nih, Betul. dan ada jangka waktunya. Betul. Nah, kalau di SPT tahunan, katakanlah misalnya SPT tahunan PPH Badan, jangka waktu pelaporannya maksimal kan April ya, 30 April. Oke. Katakanlah misalnya wajib pajak sudah mendekati akhir April, dia belum siap untuk melaporkan SPT tahunannya. Iya. Nah, di PBB gimana nih? Misalnya karena tadi kebunnya luasnya ribuan hektar nih, dokumennya banyak. Pak, sujud saya belum bisa ini Pak laporan SPOP-nya nih. Siap. Jadi sebelum Gimana nih, gitu? Nah, gini Mas. Jadi sebelum jatuh tempo, katakanlah tadi kan 1 Februari ya Mas. Ha. Untuk yang perkebunan. Perkebunan, Kita ini betul. banyak nih di Kubur Raya ini perkebunan Mas. Oke. Kita 1 Januari nanti 2 Maret ini kan terakhir harus lapor gitu, Mas. Nah, dalam kurun waktu ini Mas, ini yang pertama kalau mereka kesulitan kita akan bantu. Silahkan wajib pajak, ini ya wajib pajak silahkan datang ke kami kalau kesulitan gitu kan Mas. Jadi kadang saya udah ngisi kok nggak bisa ngirim sih Pak, gimana caranya misalnya gitu, silahkan datang. Dan kita juga kemarin mengadakan ini juga ya Mas, BIMTEK ya Mas. Betul Pak. BIMTEK kepada beberapa wajib pajak untuk datang ke sini kita kumpulin gitu kan Mas. Oke. Kita kasih BIMTEK. Ini dalam jangka waktu yang masih apa namanya tadi, dalam jangka waktu pelaporan gitu kan Mas. betul. Jadi apapun kesulitannya silahkan datang ke sini menghubungi AR-nya. Kemudian udah mepet nih tanggal 2 gitu kan, 2 Maret. Nah, iya, Kami Pak. belum siap nih Belum kan siap gitu nih. kan. Nah, ini ada namanya seperti SPT tahunan juga Mas, Gitu. permohonan perpanjangan penyampaian. Oh, nah berapa lama itu Pak? Nah, ini 7 hari 7 hari setelah jatuh tempo Mas. Ini kita masih bisa melaporkan dengan syarat mengajukan permohonan perpanjangan gitu kan Mas. Kemudian 7 hari nih berarti tadi mulai dari tanggal 3 plus 7 hari nih kan gitu ya Mas. Kemudian setelah 7 hari ternyata tetap nggak melaporkan juga kan gitu kan Mas, karena satu dan lain hal gitu Mas. Di situ kemudian kita lakukan namanya tindakan teguran Mas.
Oh, ditegur Nah, nih. ditegur nih, Oh, belum nyampein spot nih gitu ya. Nah, tegur bukan hai, bukan gitu. Itu tegur yang lain gitu kan Mas. Nah, kita kasih teguran. Sama juga kan seperti Oke, SPT tahunan. iya, Nah, betul. jangka waktu tegurannya ini 7 hari sejak disampaikan diterbitkan teguran harus melaporkan. Oh, gitu. Nah, kalau berarti masih ada tambahan waktu 14 hari sebenarnya Mas. tambahan waktu dari Setelah jatuh itu tempo ya. Setelah dari jatuh tempo. Nah, setelah itu gimana Mas? Kalau tetap nggak lapor juga nih gimana nih Mas? Nggak lapor juga nih. Nah. Waduh. Padahal udah dikasih jangka waktu 14 hari tapi Betul. masih tidak bisa melaporkan spotnya gitu kan. Nah, udah ditutup lah channel pelaporan spotnya Pak Zaki. Berarti udah nggak bisa lapor Udah nih. nggak bisa lapor Setelah lagi nih. lewat dari 14 hari Nah, setelah jatuh tempo, masih belum lapor-lapor. Ya. Nah, ini mungkin bedanya dengan SPT PPH ya Mas. Kalau SPT PPH lewat tanggal 31 Maret atau 30 April, lapor masih bisa nih. Kalau ini nggak bisa Iya, nih Mas. lapor masih bisa, cuman terlambat kan gitu ya Pak. Nah, kalau kena PBB sanksi. PBB beda Sama nih. sekali nggak bisa lapor nggak lagi. bisa lapor. Nah, Bisa lapor. kemudian ketetapannya bagaimana? Kan kalau pelaporan spot, kalau Ah. spot masuk ke DJP, Ah. atas spot tersebut kan diterbitkan SPPT. Namanya SPPT. SPPT. Ini 4 huruf ini Mas. SPPT. Surat Apa lagi adalah, SPPT ini? surat pemberitahuan pajak terutang. Surat penentuan pajak Nah, itu terutang. tadi itu official assessment-nya di situ Mas. Ditetapkan nih setelah diteliti material, oke, terbit SPPT. Nah, kalau kasusnya tadi kan nggak lapor nih Mas. Ya, ini Nah, nggak gimana lapor Mas? nih. Kemudian atas spot yang tidak dilaporkan, Ah, itu dilaksanakan pemeriksaan pajak. pemeriksaan. Harus Pemeriksaan diperiksakan pajak jadinya, Sinteltex Mas. PBB. Gitu. Jadi diperiksa objek pajak tersebut, Hmm. keluaran hasil dari pemeriksaan itu namanya SKP. SKP. Surat ketetapan Surat pajak. ketetapan pajak yang di dalamnya memuat juga denda keterlambatan, denda administrasi sebesar 25% dari pokok. Gede banget Mas. Lumayan tuh. Iya. Iya ya Pak ya, 25% lumayan kalau PPh-nya besar, kan Pak. nggak sebesar itu Iya ya. kan 2% kali 24 kan paling banyak kan Mas. Oh. Kalau PPH kan Iya, gitu iya, kan Pak. betul. Heeh. Nah, yang 25% nih ada kayak PPh nggak? Kali berapa bulan gitu? Karena denda enggak Mas? Karena denda Iya. nggak? Ini kan dendanya atas Keterlambatan. keterlambatan transportnya gitu. Oh, siap Gitu. siap. Jadi tambahan bayarnya itu 25% dari pokok Mas, kan gede banget tuh. Iya ya. Iya, jadi Padahal itu sudah dikasih waktu pelaporan SPOP 30 hari. ditambah perpanjangan kalau Ditambah mengajukan. perpanjangan. Kalau hari. mengajukan, kalau nggak mengajukan gimana Pak? Yang langsung teguran Langsung teguran. Iya. Oke, berarti kalau mau mengajukan perpanjangan itu masih sebelum dalam jangka jatuh waktu. tempo. Betul, betul. Oh, jadi sebelum jatuh tempo dia Iya. dia kan udah mengira-ngira ya, udah mau dekat jatuh tempo nih saya belum siap, langsung ngajukan perpanjangan gitu. Perpanjangan. Oh, jadi jangan bukan nunggu setelah jatuh tempo. langsung keluar teguran nanti Langsung Mas. teguran ya. Iya. Begitu keluar teguran langsung pemeriksaan. Iya. Oh, gitu. Setelah pemeriksaan. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SPPT. SPPT. Iya. Yang terbit bukan SPPT sih, SKP ya Mas. Terbitnya SKP namanya. karena SPPT plus denda Denda, tadi ya. 25%. Oke. Nah, ketika sudah diterbitkan SPPT atau SKP tadi karena dia tidak Iya. menyampaikan spopnya ya, Iya. kapan harus dibayarnya PBB-nya ini? Ya. Baik itu misalnya dia lapor sendiri menyampaikan spop, kapan dia harus bayar? Kalau dia kena SKP, kapan dia harus bayarnya? Oke. Oke. Untuk SPPT sendiri ya Pak Zaki, kalau dia terbitnya SPPT, berarti kan wajib pajak menyampaikan spot. Menyampaikan spop betul. Menyampaikan spop. Ya. Terbit SPPT, nah SPPT itu wajib dibayar dalam jangka waktu 6 bulan setelah SPPT diterima oleh wajib pajak. Oh, sebentar. Jadi Ketika kalau- dia mengembalikan spop, Betul. diterbitkan SPPT. Betul. Ya, Oke. SPPT itu dibayar dalam jangka waktu 6 bulan 6 bulan Ya. dari tanggal diterima. diterima oleh wajib pajak. Betul. Bukan tanggal Cetak. cetak ya. Bukan. Oke, dari Ya. tanggal diterima. Ya. Karena mungkin ada proses Pengiriman. pengiriman segala macam Betul. ya gitu ya Pak ya. Jadi Iya. nah kita tahunya dia terimanya kapan nih gimana nih? Nah, kalau dia pas melaporkan spopnya, Hah? kan pelaporan spop ini sekarang ada masih terbuka 2 jalur ya Pak Zaki ya. Ah. Bisa lewat DJP online, juga bisa lewat Cortex. Kortek. Heeh. Kalau dia lewat DJP online, waktu pelaporan spop, wajib pajak ini bisa milih apakah SPPT-nya mau dikirimkan via email atau via pos, gitu. Jadi kalau pelaporan penyampaian SPPT nanti via email kan tanggal kirim emailnya tuh.
Iya, Kalau betul. pelaporan penyampaian SPPT-nya lewat SPOP berarti tanggal kirimnya Iya. yang dianggap sebagai tanggal terima wajib pajak gitu. Gitu. Nah, kalau dia SKP, kapan jatuh temponya? Nah, ini nggak enaknya lagi nih kalau dia udah nggak lapor SPOP, kemudian pemeriksaan, kemudian Oke. terbit SKP, Denda denda 25%. Betul. SKP-nya wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan aja. 1 bulan. Iya. Jadi sama seperti SKP pemeriksaan PPh PPN mas PPh, sebenarnya. betul. Iya gitu. Kalau dia lapor menyampaikan SPOP kan jangka waktunya 6 bulan ya. 6 bulan, Ya, betul. Lebih Lebih longgar. longgar. Cuman gara-gara nggak menyampaikan SPOP, akhirnya diperiksa, terus jangka waktu pembayarannya jadi sebulan. Jadi 1 bulan aja. Sebulan itu SKP sudah terbit. plus dendanya. Udah plus Ya, dendanya. Plus dendanya. Jadi ya memang seharusnya Tepat waktu. tepat harus waktu. Tepat waktu. Apa yang mungkin selama ini ditemuin ya Pak Yutar atau Mas Sujud, kenapa WP tidak mengembalikan SPOP? Nah, sehingga dia harus diperiksa gitu. Nah, gimana nih mas? Banyak kasus ya sebenarnya. Ini sebenarnya menarik Iya, kan? Menariknya iya, di itu. situ kan mas. Kalau dari beberapa kasus yang ada ya Pak Zaki ya, Nah, WP tidak melaporkan SPOP-nya itu karena kadang-kadang ada perkebunan yang di apa namanya ya, tidak dikelola lagi. oh gitu. Jadi ditinggalkan saja itu sama wajib pajaknya. Sebelumnya dia punya kebun. Sebelumnya punya kebun, sebelumnya Oke. dikelola dengan baik, Oke. tapi entah bagaimana ceritanya, Heeh, si kebun itu kemudian ditinggalkan gitu aja, ditinggalin gitu terbengkalai. aja. Heeh. Oke. Nah, kewajiban pelaporan SPOP-nya kan masih jalan tuh karena Heeh. belum ada pencabutan Pencabutan SKT-nya. SKT-nya kan, Pencabutan pencabutan SKT. NOP-nya Ya, kan. oke. Jadi wajib pajak yang seperti itu diperiksa lah karena dia tidak melaporkan SPOP-nya gitu. Ada juga mas adminnya Hmm? resign misalnya gitu. Nah, ini kejadian juga yang terakhir ini juga gitu. Begitu Pak. Iya. Artinya resign, Admin yang resign. ditinggalin gak ngerti. Yang ditinggalin belum terbiasa, Belum belum ngerti. Karena belum ngerti, akhirnya nggak lapor juga Oh, kan gitu. mas. Iya, ada juga yang seperti itu. Oke. Jadi memang kita harus proaktif Iya. juga kan mas. Iya. Banyak nggak sih Pak yang wajib pajak PBB di KPP Kuburaya ini yang tidak mengembalikan SPOP-nya? Kalau tahun kemarin mas itu tepat waktu semua mas. Berwaktu semua, Alhamdulillah, berarti ya. mengembalikan semua ya? Mengembalikan Mengembalikan semua, 100%. Tahun ini tinggal satu saja sih mas. Tapi kan masih oke lah. nggak masalah. Masih ada jangka waktunya juga Iya, ya Pak ya? karena terkendala teknis kan ini Oh, sedang gitu. masalah teknis saja nih. Sebenarnya orangnya sudah mau lapor cuman ada masalah. Ada teknis masalah. saja. Oke. Nah, kalau kayak tadi yang disampaikan Mas Sujud ya, Siap. ada kebun kemudian terbengkalai, kemudian tidak lapor SPOP-nya. Nah, misalnya kalau kayak saya punya kebun, masih menghasilkan nih, Iya. gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu, sibuk atau apa, terus Iya. kebunnya tidak terurus. Ya. Apa yang harus saya lakukan nih, Mas? Itu. Biar Kayaknya punya kebun betulan ya. biar gini, ketika itu sudah terbengkalai, sudah punya kesibukan yang lain, kadang kan lupa Pak. Betul, Oh, betul. saya punya kewajiban Ya. untuk lapor SPOP karena sudah kebunnya tidak diurus, jadi udah lupa nih harus lapor SPOP. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, saya harus ngapain nih? Tentunya ada kewajiban yang melekat ya Pak Zaki ya. Oke. Tentunya tetap wajib untuk lapor SPOP. Nah, untuk pelaporan SPOP-nya kan dari DJP juga ada fasilitas yang tadi kan surat teguran sebagai pengingat kepada wajib pajak bahwa ada kewajiban yang belum dituntaskan. Begitu. Kan. Jadi tetap untuk wajib lapor SPOP-nya. Oh, oke. Terus, Nah, Jadi Kalau sepanjang masih ada kebunnya, masih melekat berarti objeknya kan masih ada. Mas. Masih ada. Karena PBB ini kan pajak atas objek pak. atas objek iya, tadi ya. gitu Oke. kan. Nah, misalnya gini Pak, kalau di NPWP wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, misalnya wajib pajak badan deh nih, ketika dia punya PT, ya kan, terus PT-nya udah nggak kepake, Ya. terus dia melakukan Non-efektif. non-efektif atau Oke. pembubaran perusahaan atau penghapusan NPWP. Nah, kayak tadi misalnya kalau di PBB, saya udah nggak mau ngurus lagi nih PBB kebun saya nih, gitu kan. Saya bisa nggak tuh dihapus aja Pak PBB-nya Pak, gitu. Saya nggak mau bayar nih, gitu. Cabut iup Udah, gitu maksudnya. udah tidak menghasilkan nih kebun saya nih, gitu. Bikin repot aja nih. Udah nggak menghasilkan, saya harus lapor SPOP gitu kan. Iya, nah itu gimana tuh kalau di PBB? Kalau PBB itu kan seperti yang Pak Yutan tadi bilang adalah pajak atas objek. Betul. Sepanjang si wajib pajak itu memiliki objek, berarti dia wajib untuk membayar PBB-nya. Mm-mm. Gitu.
Kemudian bagaimana kalau si wajib pajak ini sudah tidak mau mengurusi objeknya lagi gitu. Oke. Kasarnya gitu. Berarti si wajib pajak itu harus melakukan pencabutan IUP-nya dulu. Pencabutan IUP. Nyebutnya di Pencabutan mana nih dokumen nyebut izin. IUP-nya? Nah, tergantung wajib pajak itu wajib pajak dari sektor apa, kemudian izinnya itu diterbitkan oleh siapa. Oh gitu. Karena beda-beda ya, Pak. Beda-beda. Iya. Oh. Karena IUP-nya itulah nanti yang membuat dia mempunyai kebun kan gitu kan Mas. Oh, oke. Gitu loh. Kalau IUP-nya sudah dicabut berarti dia tidak punya kebun. Artinya kebunnya objeknya sudah nggak ada lagi kan gitu. Oke. Nah, kebun apa aja yang harus punya IUP nih, Pak? Misalnya saya punya kebun kelapa nih. Oke. Apakah saya harus juga punya IUP padahal istilahnya ya itu dari orang tua dulu misalnya Oke. gitu kan, dapat warisan misalnya kebun kelapa 100 batang. Nah, apakah itu otomatis punya IUP atau IUP itu sebenarnya harus diurus sih? IUP itu harus diurus Pak Zaki. Oke. Heeh. Heeh. IUP itu yang dimaksud IUP untuk PBB Ha. adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Gitu. Yang mengajukan bisa siapa aja sih sebetulnya. Tergantung kebijakan dari pemerintah setempat, luasannya juga bisa berbeda-beda. Jadi misalnya Mas Zaki pengen punya kebun sawit gitu kan. Berarti kan nanti IUP-nya harusnya yang menerbitkan bisa Dinas Perkebunan gitu kan Mas. Walaupun itu pribadi ya, Pak ya. Walaupun kebun sawit pribadi itu juga punya harus ada IUP-nya atau enggak juga? Gimana ini Mas? Bisa terbit juga IUP-nya kan Mas? Enggak juga sih. Enggak bisa ya? Enggak juga. Oh. Kapan saya harus punya IUP? Berarti ini aturan kapan harus IUP terbit ini Iya. Mas. Ya. Itu tergantung dari Ranahnya di pemerintah perkebunan masing-masing. sana Mas. Ranahnya di Dinas Perkebunannya. Perkebunan. Jadi Nah, mereka gitu. yang menentukan ini Iya. kebun ini harus sudah punya IUP gitu Iya ya. betul Mas. Tetapi gini, misalnya nih punya kebun sawit hanya 1 hektar gitu Iya, kan Pak, atau 2 hektar gitu ya Mas. Betul. Dan saya nggak tahu ini aturan Pemdanya, aturan dinasnya, aturan Kementerian Perhutanan Perkebunannya apakah wajib IUP atau enggak. Katakanlah tidak wajib IUP, katakanlah gitu ya Mas. Apakah dia tidak bayar PBB gitu kan? Pertanyaan kan menjadi gitu ya Mas. Iya, gitu. Nah, tetap bayar PBB Mas. Oh. Masuk PBB, tetapi bukan PBB perkebunan, Oke. tetapi masuk PBB perdesaan atau perkotaan. Perdesaan atau perkotaan. Gitu Mas. Jadi beda pengelolaan aja sih Mas. pengelola aja. Iya. Tetap bayar PBB Tetap bayar gitu lah. PBB, ya. Karena dia menguasai, memiliki atau memanfaatkan tanah dan atau bangunan. Cuman sekarang nih bentuknya punya IUP atau enggak? Kalau punya IUP akhirnya masuk di DJP. DJP ya, Katanya kalau tidak punya IUP harusnya masuk ke Pemda. ke Pemda. Berarti kalau saya nggak punya IUP bayarnya Ya dong. PBB perdesaan atau perkotaan Betul, gitu ya. Mas, Oke, gitu. Siap-siap. Nah, balik lagi nih Pak Yutan, Mas Sujud, terkait kayak tadi ya ada SPPT sudah diterbitkan nih, sudah ditetapkan. Kemudian kalau yang tidak menyampaikan SPOP diterbitkan SKP. Betul. Nah, kalau tidak dibayar gimana nih SPPT atau SKP-nya nih? Kan ada jangka waktunya nih. Kalau tidak dibayar gimana nih, Pak? Bandel banget itu ya Mas. Bandel, Pak, ini Pak. Tuh. Padahal udah tahu sanksinya gede Iya. kan. Iya, jadi kalau SPPT tadi kan lapor sendiri terbit SPPT. Betul. 6 bulan harus dibayar. Oke. Gitu kan. Kalau SKP pokok plus 25% nih. Pokok plus 25%. 1 bulan harus sudah dilunasi kan gitu. Kalau nggak dibayar juga gimana kan gitu kan. Iya, Nah, gini. Kalau tetap nggak dibayar gitu kan, nanti akan kita terbitkan namanya STP Pak, surat STP. tagihan pajak. Jadi Oke. kalau SPPT 6 bulan tidak dibayar tadi, langsung kita terbitkan STP. Terbitkan Jadi STP. pokoknya katakanlah 100 juta Ya. ditambah 2% per bulan. 2% per bulan, sanksinya 2% per bulan nih, Iya, Pak. jadi kali berapa bulan? Kalau 5 Berapa bulan baru- sampai dia bayar gitu ya? Betul. sampai terbit Sampai STP-nya. terbit STP-nya. Oh, Jadi oke. 5 bulan terbit STP bayar. Apa dikalikan 5 bulan kan gitu Oke, kan. ha. Kalau SKP sama kita terbitkan STP-nya. Jadi kalau sedikit beda dengan PPh PPN gitu ya Mas. Iya, Kalau PPh PPN hasil pemeriksaan itu terbitnya SKP, SKP inilah yang menjadi dasar penagihan gitu kan. Iya. Tetapi kalau PBB enggak, yang jadi dasar penagihan adalah STP. STP. Jadi kalau SKP itu terbit dalam rangka menggantikan SPPT plus denda tidak lapornya. Nah, jadi kalau di PBB ini dari SKP-nya ini kemudian kita terbitkan STP untuk
dasar penagihan Oke, pajak. jadi produk akhirnya nih kalau di PBB adalah STP ya. STP, Iya. betul. Jadi bukan berarti SKP-nya dibayar, STP-nya dibayar, enggak ya? Oh, enggak. Kalau di PPH kan gitu ya Pak, Iya. SKP-nya dibayar, STP-nya dibayar nih. Karena berbeda Karena base-nya. berbeda. Base-nya Ah. berbeda. Kalau ini sama kan Kalau gitu. ini sama, jadi hanya menambahkan sanksi saja. menambahkan sanksi, produk akhirnya adalah STP tadi, berarti Betul. yang dibayar STP-nya. Iya. Jadi seolah-olah STP ini menimpa SKP gitu. Oke. Ada nggak kemungkinan sudah di STP masih nggak bayar Pak? Diapain ini Pak? Ada lah Pak. Nah, ini menariknya Mas. Nanti kan masuk ke penagihan. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya masalah siap. penagihan, gitu ya. Jadi kita nyambung nanti ya Pak ya. Oke. Kalau Nanti saya diingatkan gitu. oke. Produk hukum yang tidak dibayar masuk ke penagihan. Heeh. Seperti Bagaimana? apa di penagihan? Nah, oke, nanti kita Tunggu bahas Pak. lagi ya. Gitu ya Pak ya tentang Nanti saya bawa penagihan. jurusitanya Mas. Oh, ada jurusita Pak? Iyalah, ada lah Mas. Siap. Oke. Jadi gitu kawan pajak, ada jurusita di KPP Pratama Kuburaya. Oke. Nah, baik, balik lagi terkait PBB nih, Pak Yutan terakhir. Mas Sujud juga. Siap. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada wajib pajak PBB yang terdaftar di KPP Pratama Kuburaya? Oke, jadi kepada kawan pajak semua yang memiliki kewajiban untuk lapor SPOP gitu ya Mas. Jadi laporkanlah SPOP itu dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu. Oke. Nah, Jangan gitu aja, terlambat. Mas. Jangan sampai terlambat, apalagi tidak lapor. Nah, gitu kan, Pak. Nah, kemudian apabila ada kesulitan-kesulitan, hambatan apapun gitu ya, Mas, silakan menghubungi Mas Sujud Siap. atau AR gitu. Atau AR-nya. Oke. Gitu aja, Mas. Siap. Mas Sujud gimana Mas Sujud? Apa yang mau Sama aja sih disampaikan? kayak sama Pak Yutan. Intinya SPOP itu wajib dilaporkan oleh semua kawan pajak yang memiliki kewajiban, apalagi kan ini masih bentar lagi masuk ke periode 2 di 31 Maret. Nah, Oke. itu jangan sampai lupa aja gitu. Siap. Terus kalau ada kendala ya sama bisa menghubungi saya atau ke AR-nya Ke masing-masing. AR-nya. Jadi gitu kawan pajak ya. Sebenarnya kalau beralasan tidak tahu cara ngisinya gimana, apa yang harus dilengkapi, silahkan konsultasi, silahkan menghubungi Mas Sujud atau menghubungi AR-nya biar kawan pajak tercerahkan bagaimana sih caranya melaporkan SPOP, Betul. menyampaikannya gimana, apa yang harus diisi. Ya. Silahkan konsultasi ke KPP Pratama Kuburaya dengan Semua gratis, Mas. semua gratis ya Pak ya. Gratis. Tidak dipungut bayaran, tidak bayaran. dipungut biaya nih kalau konsultasi ke KPP Pratama Kuburaya. Nah, kami tegaskan kembali kawan pajak karena PBB ini adalah salah satu kewajiban juga bagi wajib pajak PBB. Apabila kewajiban tidak ditunaikan, maka akan ada konsekuensinya tadi berupa sanksi atau denda. Baik, Pak Yutan, Mas Sujud, terima kasih sudah mau Sama-sama, Mas. hadir di podcast Kapuas pada sore hari ini. Begitu juga kawan pajak, kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Kapuas. Kita kembali ke podcast Kapuas berikutnya dengan materi-materi perpajakan lainnya. Apabila kawan pajak ingin materi-materi tertentu, boleh request, silahkan tulis di kolom komentar biar kita bahas tentang materi apa podcast Kapuas berikutnya. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.